Itulah hadis Nabi SAW dalam Sahih Al-Bukhari, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah." Ini kan kita satu anjuran untuk memuliakan tamu, itu juga mengadakan acara. Kenapa? La khairu biman la yadim. Tidak ada kebaikan, tidak sempurna ya, amal seseorang kalau dia memang orang yang tak senang punya tamu. Saking pentingnya bertamu, mengadakan acara, mengundang orang, tapi tentu di sini yang akan kita tinjau nanti Bapak Ibu adalah bagaimana adab-adabnya. Bapak Ibu ingin mengundang, contoh ya anak kita nikah, ya atau cucu kita walimatul akikah namanya, yaitu akikah. Kira-kira siapa ini yang sesuai, yang paling afdal, paling utama, mengundangnya siapa, adabnya? Nah, ini maka kata beliau, amma da'watu fayanbaghi lid-da'i. Yang pertama hendaklah orang yang mengundang ayya'umma bi da'watihil atiyadunal husab. Hendaklah yang pertama undangan ini dia berikan kepada khusus dulu kepada orang yang azkiyah, orang baik, orang soleh, orang yang takwa dulu. Yang kita yakini bahwa ini orang bertakwa nih. Kalau mengundang yang pertama siapa? Al-atqiya. Undang dulu adabnya orang-orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunal usah, bukan orang-orang fasik yang secara terang-terangan berbuat dosa. Lalu itu pertama yang kita sodorkan undangan kepadanya, bukan. Tapi adabnya, nah ini kita ayya'amda bidakwatihil atqiya. Kita dudukkan adabnya dulu, undangan itu kepada orang yang takwa. Nah, ini kalau kita ingin mengamalkan ya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam hadis sahih kata Nabi, "Akala ta'amakal abrar." Kalau bisa yang memakan hidanganmu, andai kata kau punya hidangan, ketika kau membuat satu acara kau undang orang, maka akala ta'amaka al-abrar, kata Nabi. Usahakan yang disuhiba. Ya, usahakan yang makan makananmu al-abrar, orang baik-baik. Nah, supaya kita dapat keberkahan Bapak Ibu. Kita usahakan akala ta'amakal abrar. Ini kata Nabi. Nah, jadi adabnya kita tengok, ini orang yang takwa dulu, yang beriman, jemaah kita, sama-sama kita, ya, yang soleh-soleh. Ini adabnya. Nah, kemudian disambung lagi oleh Nabi SAW, bil asar la ta'kul illa ta'amat taqi wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. Usahakan ya yang memakan makananmu adalah orang yang takwa, kau juga ya, tidak memakan kecuali makanan orang yang takwa. Begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adab yang kedua kemudian disebutkan oleh beliau, wala yaktasir 'alal aghniya khassah bal yadummu ma'amul fuqara. Jangan hanya mengkhususkan orang kaya kalau membuat undangan Bapak Ibu. Nah, ini adabnya Pak. Ya, bal yadummu ma'ahum al-fuqara. Jadi buat acara nih Bapak Ibu. Ya undangan ini, satu undangan harganya 250. Nah, ini undangannya aja 250 Pak. Harganya. Dan mengundang ini khusus orang kaya saja Pak. Ya, khusus orang kaya. Nah, ini tidak sesuai dengan ya sunnah yang diajarkan oleh baginda. Bal yadumu, ya yadumu ma'ahum al-fuqara. Kalau bisa berbau, sebagaimana Utbah bin Samit dan sahabat yang lain mengundang Nabi ke rumahnya. Bersama Nabi ada sahabat yang kaya, yang miskin, gabung dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena secara tata sosial kita beda-beda Pak. Ya, maka nggak boleh kita mengkhususkan hanya orang kaya. Ya, ibaratnya kita buat acaranya di hotel mewah, padahal kita tinggal di komplek yang mana situ ada yang kelas ekonomi, ada yang di bawah ekonomi. Itu beda-beda Pak. Padahal ada saudara kita mungkin yang di bawah garis kemiskinan. Kita buat dan kita tak undang dia, sehingga di hotel itu hanya khusus orang kaya. Saking kayanya Bapak macam kuntilanak, tak pernah nginjak tanah. Yang saking kaya,
mobil, rumah, mobil, rumah, mobil, rumah. Apalagi pagarnya tinggi, Pak. Nah ini, kata sebagian ulama, kalau ada pagarnya tinggi sehingga dia tak bersosial, tertutup begitu saja, yang membuat orang tak bisa berbaur dengannya, itu kata dalam fiqhul manhaji, ya, itu makruh kata sebagian ulama. Tapi dianjurkan kita buat pagar rumah. Itu ada misalnya itu Bapak Ibu, yang dianjurkan kita buat pagar rumah supaya tanda bahwa itu kita punya halaman rumah. Tapi yang kita pagar Bapak Ibu, ya tanah kita. Nah, jangan tanah orang. Nah, hati-hati sejengkal saja kita ambil tanah orang, Pak. Oh, itu siap-siap kita nanti di akhirat. Ya, hati-hati. Orang menyerobot tanah ini luar biasa. Ya, banyak faktanya. Bahkan dulu di zaman sahabat ada namanya disebutkan oleh dalam kitab Syarah Sahih Muslim Al-Mulhim, ada seseorang perempuan yang berani memfitnah seorang sahabat. Ini sahabat bukan sekadar sahabat, ulama dari kalangan sahabat. Ya. Namanya Zaid bin Sa'ad, bukan Sa'ad bin Zaid, tapi ya, Zaid bin Sa'ad. Zaid bin Sa'ad ini beliau seorang ulama, lalu difitnah oleh seorang perempuan menyerobot tanahnya. Bahwa Zaid ini menggeser-geser tanahnya, yang mengambil tanahnya. Lalu yang terasa difitnah lagi, ya, Zaid bin Sa'ad. Satu saat karena merasa sempit rasanya ini, ya, sampai orang termakan dengan perkataan ini perempuan, disebarkannya bahwa Zaid bin Sa'ad ini menyerobot tanahmu. Ya, rupanya dia ulama bukan ulama, atau disebarkan. Satu saat apa yang diucapkan dalam benaknya ini Sa'ad Zaid ini? Kata dia, ya Allah, wa in kanat kazibatan. Kalaulah benar yang dituduh, kalau dia wanita itu adalah berdusta, ini mungkin gak mentok apanya, kesalahan apanya. Fa'ami basarha, butakan matanya. Oh, ini doanya, Pak. Yang berdoa ini ulama dari kalangan sahabat. Ini ada dalam Syarah Sahih Muslim, ya. Itu kitab Al-Mulhim namanya. Disebutkan sana riwayatnya, tiba-tiba cuma jarak syahrul wahid, 1 bulan. 1 bulan habis tadi ini, ya. Saat bin Zaid tadi berdoa, ini perempuan buta. Nah ini, sehingga dia kalau berjalan meraba-raba, ya, sampai-sampai meninggal di sumur Bibi Ridana, di sumur yang ada di rumahnya Bapak Ibu. Meninggal. Berapa tadi? Sebelum beliau meninggal dunia, dia sempat mengatakan asabani da'watu, ya, Zaid. Ini akibat doa siapa ini? Ya. Kenapa? Karena dia tahu bahwa dia berdusta. Ada kalanya begitu ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita ini kata para ulama, kita enggak boleh dalam bergaul juga. Kita enggak boleh hanya memilih kawan-kawan kita, pergaulan kita, sahabat kita hanya orang kaya. Bukan kita enggak boleh bersama orang kaya. Saling tolong menolong. Kalau enggak ada orang kaya, kok gimana nih? Masjid kita akan makmur, pembangunan dan sebagainya. Cuma hanya menjadikan sahabatnya orang kaya saja, apalagi tidak beriman. Maka kalau kita jadikan menjalas sama al-aghniya, sampai yang menjadikan sahabatnya, kawan bergaulnya hanya orang kaya, tak, maka ini yang jadi zadallahu hubbat dunya wa rubbata biha, yang bertambah kita cinta dunia dan rakus terhadap dunia, sehingga ada kalanya kita lalai mengingat akhirat. Kenapa? Karena sudah disibukkan dengan dunia yang asal katanya dana, sesuatu yang rendah, hina, sehingga kita hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini diantara adab-adabnya. Makanya kalau sempat ada kita buat acara, orang fuqara juga enggak ada situ, hanya orang kaya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sarul tu'amul walimah yuda'a ilaihi al-aghniya wa yuhramu minha al-fuqara. Seburuk-buruk makanan yang satu acara, satu walimah, apapun bentuk walimahnya, yang di situ yang diundang hanya orang kaya dan dicegah
dan tak diundang orang fukara, orang-orang miskin. Nah, ini. Kenapa tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Makanya orang-orang kafir Quraisy itu melihat Nabi menghapuskan kasta-kasta. Ini yang paling benci mereka dengan Nabi. Ya, bagi Nabi nggak ada semuanya. Ya, bagi Nabi berkawan budak-budak sama Nabi, akrab dan lain sebagainya. Menghilangkan itulah mereka yang payah. Menerima itulah mereka yang susah. Karena mereka terdengar, oh kami ini suku Quraisy, jadi masih terkenal kesukuannya. Kami ini keturunan ini, keturunan ini, keturunan ini. Kami ini darah biru. Nah, sehingga mereka itu paling enggan kumpul dengan orang-orang yang secara kasta sosialnya rendah. Nah, itulah sifat-sifat jahiliyah dulu Bapak Ibu. Ya, tapi Nabi nafikan itu. Ya, yang kata Nabi sesuai dalam hadisnya, yang dilihat adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan soal kulitnya. Bagaimana Bilal bin Rabah Bapak Ibu? Ya, yang putih cuma dua, Pak. Gigi apanya sama mata apanya, cuma itu yang putih, yang lain hitam. Sahabat Nabi Bilal, tapi bagaimana kedudukannya? Wah, dipuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bilal bin Rabah, bagaimana keimanannya? Luar biasa. Ketika Bilal ditanya, ya Bilal, kaifa ra'yukum bil maut? Bagaimana ya Bilal pendapatmu kalau kau meninggal sekarang? Jawabannya aneh Bapak Ibu. Kata Bilal bin Rabah, marhaban bil maut. Selamat datang kematian. Siapa? Siap. Ya, karena amal keluar. Marhaban bil maut, rohaba, maksudnya lapang dadaku kalau sekarang memang. Kalau sudah saatnya, selamat datang kematian. Kalau kita Bapak Ibu, apa kan? Saya, bulan, kamu sekarang mau meninggal. Apa kita jawab? Oh, jangan dulu, tunggu dulu. Kalau bilang marhaban bil maut, selamat datang kematian. Nah, itu kan tentu beda-beda level keimanan ya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena al-maut, karena mati itu adalah justru jisrun liqa'ul habib ilal habib. Antara jembatan berjumpanya seorang kekasih kepada kekasihnya, yaitu Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini adab-adabnya kalau kita mengundang Bapak Ibu. Kemudian wa yanbaghi an la yuhammila aqaribu fi diyafah fa inna ihmalahu ihas wa qadrur rahim. Kalau membuat undangan, kalau mengundang seseorang, membuat acara, jangan pernah abaikan aqarib, kerabat-kerabat terdekat. Kerabat-kerabat, contoh kita di Pekanbaru ada kerabat kita, masih ada hubungan nasab satu kampung, masih ada keterikatan, kita buat acara, jangan kita sibuk mengundang orang yang jauh di sana, kita abaikan mereka. Kenapa? Ini secara adab salah. Fa innahu ya, fa inna ihmalahum ihas wa qadrur rahim. Mengabaikan mereka menimbulkan permusuhan, kebencian, bahkan bisa qat'ur rahim, memutuskan silaturahim. Nah, ini Pak adabnya Pak. Ya, siapa ada kerabat-kerabat kita Pak ini duluan Pak. Sama soal menolong Bapak Ibu, siapa duluan? Kerabat kita. Ya, kerabat-kerabat itu karena dapat dua pahala. Masih ada hubungan keterikatan. Kalau kita membantu, kita bantu, kita keluarga kita dulu. Nah, begitu adab-adabnya yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian kita juga orang yang mengundang ini, di antara adab yang mesti kita tanamkan, wayan bagi dan semestinya alla yaqsuda bi da'watihil mubahah wa tafakhur. Hendaklah niat kita Bapak Ibu jangan ada sedikit pun kita buat acara niat kita untuk mubahah wa tafakhur. Mubahah ini untuk sombong-sombongan, mubah untuk menunjukkan bahwa saya tengok kalau saya buat undangan, tengok saya kalau buat undangan, tengoklah nanti yang hadir presiden, gubernur, bupati. Untuk apa? Sombong-sombongan Pak. Jangan sempat jadi saya buatlah acara ini, ya disebar berapa sekian undangan, ya sekian undangan disebar, dibuat didesain begitu mewah, ya lalu untuk tabahu, niatnya untuk menunjukkan kepada orang, kalau saya buat acara, tengokkan nanti
Yang hadir siapa saja, bahwa ini bertolak belakang dengan sunnah yang diajarkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bahkan niatnya apa? Bal istimalatul qulubul ikhwan wa idkhalus surur ala qulubil mu'min. Justru niatnya bagaimana membuat acara ini menyenangkan saudara kita, mempersatukan di antara kita, mempererat hubungan di antara kita sesama. Kita buat acara. Boleh jadi momennya sekali setahun, ya, kita buat ada undangan dan lain sebagainya. Karena Nabi juga diundang oleh seorang sahabat, diundangnya Nabi, lalu dia buatnya macam makanan campur gandum, potongan-potongan daging, lalu dimakan Nabi bersama para sahabat. Makanya diundangannya umum, para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau suruh Nabi untuk sholat sunnah, ya, sholat rakaat, dan bekas tempat sholat Nabi itu di rumahnya itu dibuatnya musola. Nah, dibuatnya musola, tempat sholat pribadi, tapi tentunya sholat sunnah. Nah, itu musola dibuatnya. Ini sahabat Nabi SAW disebutkan dalam kitab Al-Isti'ab. Nah, ini ada sahabat Nabi mengundang Nabi. Nah, begitu dia muliakan, dia suruh Nabi sholat di situ, dia buat tempat khusus sholat di rumahnya. Itu ada, ya, riwayatnya dari para ulama, disebutkan oleh para ulama. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala.